Episode 33. Wanita itu. Aku ingin mengulang malam panas itu. Clara terkejut dengan apa yang dibisikkan oleh Arka, ingin mendorong tubuh kekasihnya. Tetapi Arka lebih kuat dan Clara sia-sia saja usahakan. Peppa, jangan gila. Aku nggak mau. Arka menyeringai saat dia memainkan lagi di area sensitif Clara. Namun, saat Clara sudah diambang kenikmatan, Arka menarik tangannya kembali membuat Clara mendesak kecewa. Rasa yang ingin keluar tiba-tiba harus tertahan karena Arka benar sengaja membuatnya tersiksa. Arka, kok berhenti? Tanya Clara dengan wajah memerah. Arka mendekatkan wajahnya dan mencium bibir Clara, membuat libidonya naik kembali. Aku akan bermain aman, seperti waktu itu. Arka mencium bibir Clara kembali. Kali ini lebih intens dengan permainan lidah yang semakin membuat keduanya semakin berhasrat. Bunyi ponsel Clara membuat keduanya terhenti. Clara mengambil ponselnya dan melihat nama Davi. Biarkan saja. Aku udah izin kok sama dia kalau ngajak kamu pergi. Ujar Arka mengambil ponsel Clara dan meletakkan jauh dari posisi mereka. Arka kembali mencium bibir Clara dan kali ini tangannya ikut bermain. Keduanya larut dalam gairah cinta yang menggelora. Davi keluar dari ruangannya. Clara tidak mengangkat panggilannya dan dia merasa agak khawatir. Menyerahkan sang adik pada Arka yang mengajaknya pergi ke puncak membuatnya sedikit tidak tenang. Akan tetapi, Davi percaya jika Arka pasti akan menjaga adiknya. Davi dan beberapa karyawan lain memang lembur sehingga malam dia baru bisa pulang. Pria itu memutuskan untuk menghubungi seseorang. Tetapi tiba-tiba tubuhnya tersentak ketika seseorang menabraknya. Maaf pak, saya tidak sengaja. Davi menatap wanita itu dengan tatapan tajam. Ponselnya terlempar gara-gara wanita itu. Hei, apa kamu nggak punya mata? Sentak Davi pada karyawannya itu. Dara sendiri merasa ketakutan. Dia berjongkok mengambil ponsel Davi. Maaf pak, saya benar-benar tidak sengaja. Saya terburu-buru tadi. Dara mengembalikan ponsel Davi berlogo Apple itu. Untung ponsel saya baik-baik saja. Kalau sampai ada apa-apa, saya minta tanggung jawab kamu. Setelah mengatakan itu, Davi langsung pergi meninggalkan Dara dan berjalan keluar dari perusahaan. Dia sudah ada janji bertemu dengan seseorang. Dasar bos arogan. Jeti laki kok dingin amat. Udah tua tapi nggak nikah-nikah. Pantas saja nggak laku. Orang dia galaknya minta ampun. Gerutu Dara mengatai Davi. Pria itu memang terkenal arogan dan kejam. Sangat disiplin dan tidak tersentuh. Itu kabar yang beredar. Ponsel wanita itu tiba-tiba berdering. Dia sudah tahu kalau itu dari ibunya. Sang ibu memintanya untuk bertemu dengan kencan butanya yang lagi-lagi sudah dipersilahkan. Ceka, apa aku nggak selaku itu? Mama yang gencar nyariin aku jodoh. Padahal aku sendiri tidak masalah dengan status jomblo ini. Akhirnya Dara memutuskan untuk segera pergi ke sebuah restoran yang tadi diberitahukan oleh ibunya untuk bertemu dengan seorang pria. Lagi dan lagi, Dara tidak bisa menolak keinginan sang ibu, asalkan dia nanti tinggal menolaknya. Itu sudah cukup. Davi baru saja pergi dengan seorang wanita. Mereka selalu bertemu secara diam-diam selama ini. Ya, karena hubungannya dengan wanita itu memang sangat disembunyikan. Bukan karena takut akan menjadi konsumsi publik. Tetapi karena status wanita itu adalah istri orang alias Davi memiliki hubungan dengan wanita yang sudah bersuami. Perasaan memang tidak bisa diprediksi. Davi tahu jika dirinya salah. Akan tetapi rasa di hati benar-benar tidak bisa dikontrol. Sudah, jangan terlalu terlihat kalau kita sedang bersama. Ujar Davi melepaskan pelukannya pada Lira kekasih gelapnya. Tapi, aku masih kangen. Lira kembali mencium Davi dan pria itu menyambutnya dengan senang hati. Sedangkan di sisi lain, Dara celingukan mencari kendaraan untuknya pulang. Akhirnya kakinya melangkah ke depan lebih jauh dari restoran sambil mengotak-atik ponselnya. Sial, kenapa pesanan gocap gue nggak ada yang nerima sih? Gerutu Dara kesal. Enggak mungkin kan gue pesan Gojek dengan baju seperti ini. Dara memang memakai rok span di atas lutut. Kalau naik motor pasti rok itu bisa tersingkap karena ujungnya agak ketat. Ceka, semuanya gara-gara mak. Seharusnya gue pulang dulu. Malah suruh kencan buta. Akhirnya Dara memesan Gojek yang dirasa lebih mudah daripada Gocap yang lemot. Davi, I love you. Aku juga. Sayang, Dara mempertajam pendengarannya. Itu apaan? Ya, jiwa keponya meronta ketika mendengar suara decapan yang sedikit keras. Kepalanya menoleh ke kanan dan matanya melihat adegan tidak patut dicontoh.
Tidak jauh dari tempatnya berdiri, ada dua sejoli sedang berciuman di parkiran. Sial, gue jomblo woi. Kenapa harus berciuman di tempat sepi dan gelap seperti itu? Jerit Dara namun hanya bisa di dalam hati. Akan tetapi jiwa kepo Dara meronta dan tetap melihat adegan itu bahkan sedikit mendekat saat sedang asyik memperhatikan. Tiba-tiba sang pemeran pria menatapnya dengan tatapan tajam setelah bibir mereka saling terlepas. Posisi Dara yang semakin mendekat membuatnya terlihat oleh orang itu. Dek, Dara membelalakan matanya saat melihat siapa pria itu, meskipun remang-remang tetapi masih bisa terlihat begitu jelas karena tempat itu tidak redup-redup amat dan sedetik kemudian Dara pun juga mengenali si pemeran wanitanya. Itu kan Pak Davi dan Bu Lira. Dara panik ketika melihat Davi yang sepertinya tidak mengalihkan pandangannya terhadap dirinya. Entah kenapa dia merasa seperti maling yang ketahuan. Dara langsung lari begitu saja, padahal tidak ada yang mengejar. Anjir, yang selingkuh mereka, kenapa gue yang deg-degan? Dara sangat tahu siapa Lira. Ya dia, salah satu sekretaris Davi. Wanita itu sudah memiliki anak dan suami. Dara berusaha berlari sejauh mungkin. Meskipun wanita itu merasa jika Davi tidak mungkin mengejarnya, tetapi dia tidak mau lelaki itu mengenalinya. Halo, Fit jemput gue ya? Please, gue kirim alamatnya sekarang. Dara langsung menghubungi salah satu temannya. Dia sudah seperti buronan yang takut tertangkap. Bersambung.